Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nuraini, mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Lampung angkatan 2020. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai motor bakar diesel 4 tak. Topik ini merupakan sebuah materi dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Mareli Telaumbanua, STP MSc. Yuk, mari simak lebih lanjut. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai motor bakar diesel 4 tak, apa sih motor bakar diesel 4 tak itu? Motor bakar diesel disebut dengan motor penyalaan kompresi atau compression ignition engine. Disebut demikian karena penyalaan bahan bakarnya diakibatkan oleh suhu kompresi udara dalam ruang bakar. Cara pembakaran dan pengatomisasian bahan bakar pada motor diesel tidak sama dengan motor bensin. Pada motor diesel, yang diisap oleh torak dan dimasukkan ke dalam ruang bakar hanya udara. Selanjutnya, udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Beberapa saat sebelum torak mencapai TMA atau titik mati atas, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Dengan suhu dan tekanan udara yang ada di dalam silinder cukup tinggi, maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala dengan sendirinya, sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar solar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan rasio kompresi 15-22 dan suhu udara kompresi sekitar 600 derajat Celcius. Dinamakan motor 4 tak atau motor 4 langkah karena setiap siklus menjalani 4 langkah torak dalam 2 putaran engkol. Baiklah, sekarang kita ke bagian-bagian motor bakar diesel 4 tak. Di sini dapat dilihat kurang lebih gambaran dari mesin motor bakar diesel 4 tak. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada valve atau katup. Katup sendiri berfungsi membuka dan menutup saluran masuk dan saluran buang. Pada motor bakar terdapat 2 katup, yaitu katup isap dan katup buang. Selanjutnya ada rocker arm atau tuas katup. Tuas katup berfungsi menekan katup-katup sehingga dapat membuka. Selanjutnya ada camshaft atau poros bubungan. Poros bubungan ini berfungsi membuka dan menutup katup sesuai timing yang ditentukan. Kemudian ada crankshaft atau poros engkol. Poros engkol berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar yang akhirnya menggerakkan roda-roda. Kemudian ada connecting rod atau batang torak. Batang torak ini berfungsi menerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol atau crankshaft. Selanjutnya ada piston atau torak. Piston berfungsi memindahkan tenaga yang diperoleh dari pembakaran ke poros engkol atau crankshaft melalui batang piston atau connecting rod. Dan selanjutnya ada nozzle atau pengabut. Nozzle sendiri berfungsi menyemprot dan mengabutkan bahan bakar sehingga mudah tercampur dengan oksigen dan sekaligus akan memudahkan pembakaran dalam silinder.
Selanjutnya, langkah-langkah pada motor bakar diesel 4 tak. Secara umum, mesin 4 tak memiliki 4 langkah kerja dalam sekali siklus menghasilkan tenaga, di mana selama 4 langkah kerja tersebut, piston akan bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB, ataupun sebaliknya. Dari titik mati bawah atau TMB menuju titik mati atas atau TMA. Keempat langkah tersebut yaitu: yang pertama langkah hisap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha, dan yang keempat langkah buang. Selanjutnya, cara kerja mesin diesel 4 tak. Dapat dilihat, animasi ini merupakan simulasi dari cara kerja mesin diesel 4 tak. Jarum yang berputar menunjukkan langkah apa yang sedang terjadi, di mana saat jarum menunjukkan warna biru muda, artinya mesin sedang mengalami langkah hisap. Saat jarum menunjukkan warna biru tua, artinya mesin sedang mengalami langkah kompresi. Saat warna merah, artinya mesin sedang mengalami langkah usaha. Dan saat warna abu-abu, artinya mesin sedang mengalami langkah buang. Baiklah, akan saya jelaskan untuk lebih jelasnya apa yang terjadi saat langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMA ke TMB. Saat piston bergerak ke bawah, katup isap terbuka yang menyebabkan ruang di dalam silinder menjadi vakum, sehingga udara murni langsung masuk ke ruang silinder melalui filter udara. Selanjutnya, langkah kompresi. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMB menuju TMA, dan kedua katup tertutup. Karena udara yang berada di dalam silinder didesak terus oleh piston, menyebabkan terjadi kenaikan tekanan dan temperatur, sehingga udara di dalam silinder menjadi sangat panas. Beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA, bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar oleh nozzle yang berbentuk kabut. Selanjutnya yaitu langkah usaha. Pada langkah ini, kedua katup masih tertutup. Akibat semprotan bahan bakar di ruang bakar akan menyebabkan terjadinya ledakan pembakaran yang akan meningkatkan suhu dan tekanan di ruang bakar. Tekanan yang besar tersebut akan mendorong piston ke bawah yang menyebabkan terjadi gaya aksial. Gaya aksial ini dirubah dan diteruskan oleh poros engkol menjadi gaya radial atau putar. Dan yang terakhir yaitu langkah buang. Pada langkah ini, piston akan bergerak naik kembali dari TMB ke TMA. Bersamaan itu juga, katup buang terbuka, sehingga udara sisa pembakaran akan didorong keluar dari luang silinder menuju exhaust manifold dan langsung menuju knalpot. Selanjutnya yaitu contoh kasus kerusakan dan cara penanganannya. Di sini saya mengambil contoh mesin ngebul pada sepeda motor. Apabila kinerja mesin tak tidak bekerja maksimal, dapat mengakibatkan keluarnya asap putih pada knalpot motor. Penyebabnya bisa jadi karena piston motor yang telah oblak, atau kemungkinan lainnya bisa jadi karena ring piston telah aus dan setang piston yang bermasalah
menyebabkan oli merembes ke ruang bakar mesin. Saat oli bercampur dengan bahan bakar, maka terjadilah kepulan asap bersamaan dengan keluarnya gas sisa pembakaran dari knalpot. Jika hal tersebut sudah terjadi, sebaiknya segera cek motor ke bengkel. Solusi paling ringan dari hal ini yaitu dengan mengganti ring piston. Hanya saja, untuk persoalan yang lebih berat, bisa jadi piston perlu diganti dan tentunya biaya untuk hal ini tidak murah. Selanjutnya, berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan. Baik motor bakar bensin maupun motor bakar diesel memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari motor bakar diesel itu sendiri yaitu konsumsi bahan bakar lebih hemat, daya tahan mesin lebih bagus, serta emisi gas buang yang sedikit sehingga lebih ramah lingkungan. Dan kekurangan dari motor bakar diesel yaitu respon atau akselerasi mesin kurang cepat, tenaga yang dihasilkan kurang besar, serta komponen yang lebih banyak dan rumit sehingga biaya perawatan lebih besar. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena ini adalah bagian dari pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.